udah berapa lama sih di silat? Dan juga kalian waktu awal masuk silat tuh alasannya? Rasanya ngebelah balokan batu itu sakit gak sih? Ikut event itu, sebelum event itu karena aku sakitnya lumayan parah dan tadinya pengen mundur buat gak jadi ikut event. Apa sih target eskul silat tuh pada 2 tahun ini? Latihan itu ada gak sih satu anggota yang kalau misalnya gak ada dia kurang rame? Awalnya sih waktu itu pas latihan emang dikejar sama pelatihnya, karena emang disuruh buat menang. Halo semuanya, kami dari OSIS SMP Negeri 243 mengadakan program baru, yaitu program Wafati Insight. Di mana di sini kita akan mengundang dari ekstrakurikuler, siswa-siswi berprestasi, bahkan alumni 243 Untuk menambah wawasan dan pengalaman kita, dan juga membagikan cerita-cerita serunya. So, jangan lupa pantengin terus ya YouTube OSIS MPK 243 Official. halo semuanya, Selamat datang di Wafati Insight. Di episode pertama ini, kami akan mengundang dari ekstrakurikuler, yaitu ekskul bela diri yang bernama Ekskul Silat. Oke, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Coba dong kenalin nama kalian masing-masing dan juga jabatan kalian di ekskul. Dimulai dari yang sebelah kiri. Perkenalkan, nama aku Aulia Syifa Muraditya, biasanya dipanggil Aulia. Aku di silat itu sebagai ketua ekskul. Wow. Perkenalkan, nama aku Nazwa Fatina Biha, aku biasanya dipanggil Nazwa, aku disilat sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nabil Ibnu Sina, biasa dipanggil Nabil. Saya jabatannya di Eskul Pencak Silat anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Pratama, bisa dipanggil Habib, jabatan saya sebagai anggota. Oke, kalau boleh tahu nih dari masing-masing kalian udah berapa lama sih di silat? Dan juga kalian waktu awal masuk silat tuh alasannya karena apa? Kalau dari aku masuk silat itu akhir 2022. Alasannya karena waktu itu pas kelas 5 itu baru ada ekskul silat. Nah pas lihat demosnya itu langsung tertarik aja, jadi pas itu langsung ikutan dan terusan sampai sekarang. Kalau aku ikut ekskul silat dari akhir 2022 juga, aku tertarik karena disuruh mama aja sih. Aku juga pertama kali ikut silat dari akhir 2022. Terus alasan saya ikut silat gara-gara emang pengen ikut aja. Kalau aku sih waktu itu ikut silat dari akhir 2023 ya. Pengen silat sih karena dari kecil tuh kayak ngelihat kayak apa ya, bikin jurus-jurus sendiri gitu, terus kayak ngelihatnya tuh kayak seru aja, terus didukung juga sama orang tua. Oke, Berarti kalian ngikut silat tuh udah dari SD? Iya. Satu SD nggak? Kita bertiga satu SD, kecuali Labib. oke. Oh iya, kita belum tahu nih perguruan kalian, boleh spill nggak? Kalian dari perguruan mana? Kita dari perguruan Pengentar Pelangi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan kalian udah lama banget nih di silat. Nah, selama kalian di silat ini, hal yang paling seru menurut kalian selama silat tuh apa? Mungkin karena lombanya atau pas latihannya? Gimana tuh? Kalau buat hal yang menarik sih, karena lingkungan pertemanannya juga asik-asik. Misalkan ikut event itu juga asik karena ada tantangannya. Dan kita udah sempet, yang paling asik tuh menurut saya karena bisa pergi keluar kota. Kok kamu? Kalau aku yang paling asik sih pas latihan karena anak-anaknya pada seru, asik, dan ya udah gitu aja. Kalau aku sih ya sama pas latihan, tapi pas lomba juga seru sih karena buat pengalaman juga kan. Kalau nanti makin lama ikut lomba, nanti bisa makin bagus ya kan ya.
Kalau aku sih serunya dari punya awalnya tuh dari punya teman baru, dan kalau latihan tuh suka apa ya, kayak di silat tuh kayak ngerasa rumah kedua lah gitu. Terus dan bisa keluar kota juga lah itu. Oke. Selanjutnya aku mau nanya deh ke Aul. Kalian tuh latihan kapan aja dan gimana aja sih? Kita kalau misalkan eskul itu adanya di hari Kamis jam 3. Tapi kalau misalkan untuk mulai mau ke jenjang yang lebih serius, itu bisa ada latihan tambahannya di Gor Pondok Bambu setiap hari Sabtu Minggu. Oke. Nah, kita lihat di depan udah ada medali dan pastinya kalian punya lebih banyak medali daripada yang ditaruh di sini kan? Nah, tapi aku mau nanya, apa sih medali atau prestasi yang kalian paling banggain, atau di sana kalian paling capek-capekan latihan, dan ya pokoknya yang paling kalian suka atau apa ya? Atau apa ya, Pak? Atau paling berkesan lah, berkesan di antara medali-medali lainnya. Coba ditanya dari Alga. Menurut aku yang paling berkesan itu kalau nggak salah 2005, karena pas ikut event itu, sebelum event itu, karena aku sakitnya lumayan parah, dan tadinya pengen mundur buat gak jadi ikut event itu, tapi ternyata tetap didukung dan maksain waktu lomba, dan alhamdulillah menang juara 1. Oke, bawa nggak nih medalinya kira-kira? Bawa. Ini sih. Oke, tepuk tangan dong. Nah, selanjutnya kita tanya ke Nazwa. Apa nih yang paling berkesan lombanya? Kalau aku yang paling berkesan pas lomba di tahun 2024 atau 2025, di situ posisinya aku udah kalah, di setiap divisi aku udah kalah. Ternyata pas lomba tersebut aku menang juara 1 dan didukung oleh orang tua juga. Oke, tepuk tangannya lagi. Oke, bisa ditunjuk, ada nggak nih medalinya yang kamu bawa? Oke. Nah, selanjutnya ada Nabil. By the way, Nabil ini masih fresh banget nih lombanya karena baru-baru ini. Coba dong Nabil ceritain. Awalnya sih waktu itu pas latihan emang dikejar banget sama pelatihnya, karena emang disuruh buat menang, karena waktu itu belum ada kan, baru cuma yang SMP kayak Dava, terus Shopee. Nah waktu itu aku emang paling kecil waktu di situ, tapi alhamdulillahnya aku masih bisa juara 2. Oke, lomba apa? Lomba 2SN. Oh, 2SN. Yang mana ini medalinya? Yang ini ya? Nah, selanjutnya Labib. Kalau aku sih waktu itu ada di tahun 2025. Itu tuh dulu tuh sebenarnya pengen banget dapetin medali atau sertifikat lah, karena buat penambah nilai juga kan. Itu tuh bener-bener terutama dari ekonomi lah, itu juga kekurangan. Terus akhirnya lama-lama akhirnya bisa, dan itu bener-bener butuh perjuangan banyak. Itu main dari awal dan sampai akhirnya menang juara 1. Oke, tepuk tangan lagi untuk Labib. Oke. Kalau boleh tahu, apa sih target eskul silat tuh buat tahun ini gitu? Kalau misalkan target eskul kita tahun ini, kita pengennya punya lebih banyak anggota lagi untuk kedepannya, dan meraih prestasi lebih banyak lagi buat mengatasnamakan SMP 243. Oke. Selanjutnya, kalian punya pesan gak sih buat pendengar podcast ini? Kan siapa tahu yang nonton podcast ini bukan cuma siswa-siswi yang ada di SMP 243 sekarang, tapi juga siswa-siswa SD yang mau ke SMP dan nyari eskul nih. Apa nih pesan kalian? Tentang bela diri, karena bukan sekedar olahraga atau prestasi doang, tapi bela diri juga bisa menguntungkan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita berada di luar lingkungan, dan kita bisa membela diri kita sendiri kalau ada. Oke.
tuh selama silat apa sih program yang kalian tuh kayak bikin males latihan atau bikin bener-bener capek gitu? Sih latihan fisik ya, terus juga kalau serunya sih pasti ada gamesnya juga mainnya. Pasti itu biar kagak terlalu mikir dari anak-anak silatnya juga pasti ini terlalu capek terus nih latihannya biar ada asik-asiknya juga itu sebenarnya. Oke, tapi menurut kamu nih Bib, kan tadi kata kamu program bikin capek tuh program fisik ya. Tapi menurut kamu program fisik tuh ada banyak ngaruhnya nggak sih dari kamu? Oh, kalau dari aku sih banyak ngaruhnya sih, itu bisa buat stamina juga, terutama kayak fisik, contohnya jogging atau lari. Dan itu juga selain itu juga banyak sih latihan fisik lainnya kayak seperti squat jump dan push up dan banyak lah latihan fisik lainnya. Nah, kalian kan ada latihan tuh di kayak hari-hari sekolah ya. Itu gimana sih cara kalian tuh bagi waktu supaya kalian bisa belajar dapet, latihan juga dapet? Boleh tahu spill dong caranya? Kayaknya kita mau nanya ke salah satu aja deh. Kira-kira siapa ya? Ke Nazla. Ke cara kamu gimana tuh? Kalau cara aku sih kayak selesai habis belajar, aku istirahat sekitar 30 atau 20 menitan. Habis itu kalau ada latihan tambahan, aku berangkat untuk latihan tambahan. Oke, satu lagi deh. Aku mau nanya ke Aul. Ke Aul kayak gimana? Biasanya kita kan ekskul itu hari Kamis, dan itu dimulainya jam 3 karena kita pulang sekolah itu jam 2, jadi masih ada sekitar waktu 1 jam untuk istirahat, jadi jamnya kepake. Oke, ini pertanyaannya agak sedikit random, tapi aku penasaran deh. Di antara kalian berempat atau mungkin di anggota-anggota lain pas kalian lagi latihan itu ada nggak sih satu anggota yang kalau misalnya nggak ada dia kurang rame? Ada nggak ya? Yang bikin heboh gitu. Iya, bikin heboh. Abram. Ada pertanyaan Q&A dari siswa-siswi 243 ini yang udah buat sekitar ada 12 pertanyaan. Boleh aku bacain ya. Yang pertama dari Sipa, apa aja latihan fisik yang paling sering dilakukan buat pemanasan dalam ekskul pencaksilat? Itu biasanya dilakukan seperti jogging. Biasanya sih 5 menit buat pemanasan sih, buat ngeregain tubuh juga biasanya. Oke, selanjutnya pertanyaannya aku mau dijawab sama Nabil nih. Pertanyaan dari Vien. Rasanya ngebelah balokan batu itu sakit gak sih? Kau pernah gak sih nyoba ngebelah balokan? Kan soalnya setahu aku nih setiap demos kan selalu ngebelah balokan. Nah aku mau tahu nih rasanya gimana sih? Kalau gitu sih nggak sakit rasanya, tapi kalau misalnya emang baloknya tebal itu emang sakit. Oke, lanjut Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nifi, dari KS. Capek nggak sih jadi pesilat? Sebutin dong keluh kesahnya selama jadi pesilat. Oke, Nazwa sekarang berarti sekarang jawab. Ada capeknya, ada enggaknya sih. Kalau capek udah pasti, karena kan kita kebanyakan latihan fisik ya. Kalau nggak latihan fisik ya games atau yang lain mungkin. Oke, selanjutnya buat Aul nih. Ada pertanyaan dari Salman. Apa sih motivasi kamu biar rajin berlatih? Motivasi aku biar rajin latihan itu yang pertama karena mungkin cita-citaku itu sebagai atlet. Nah itu juga membanggakan orang tua. Oke, nah satu pertanyaan lagi tapi mau dijawab buat semuanya nih. Yaitu pertanyaan dari Kira. Gimana rasanya ikut kejuaraan di silat? Tapi aku mau tahu nih, kalian dijelasin dong
ke perasaan kalian ikut kejuaraan waktu pertama kali dan sekarang-sekarang ini gimana perbedaannya? Coba dimulai dari Labib dulu. Kalau pertama-tama latihan sih, pertama-tama lomba sih itu pasti ada rasa takut dan tegang juga. Karena kan pertama kali pasti kayak lihat lawannya juga pasti ada rasa nervous sedikit lah. Terus kan pasti kayak ngerasa bisa nggak ya kayak lawannya segini-segini. Dan akhirnya sih alhamdulillah waktu itu menang pertama kali lomba karena benar-benar percaya diri dan dukung juga sama pelatih. Dan kalau sekarang ya udah pasti seru dan juga ada teman-teman juga mungkin udah akrab ya, jadinya kayak banyak lah bercanda-bercandanya dan seru lah ikut tanding di sekarang ini. Oke, selanjutnya Nabil. Kalau aku sih waktu itu pas pertama kali ikut tanding itu bukan seni kak. Jadi waktu itu aku jadi fight. Nah waktu itu kan aku kan emang anak seni ya dari awal. Jadi aku emang gak bisa fight. Waktu itu aku emang takut kan. Nah waktu itu juga pas pertama kali tanding itu saya emang ketendang sini. Jadi waktu itu bunyi truk. Nah, waktu itu emang udah kalah. Terus akhirnya sama guru besarnya juga langsung dijadiin sini lagi karena takutnya keulang kejadian yang sama. Kalau aku sih pas pertama kali tanding ya kayak ada rasa takut, tegang. Karena kan baru pertama kali masuk ya. Abis itu latihannya juga jarang, jadi pas tanding aku juga kalah. Tapi sekarang aku dapat motivasi dari aku kalah, aku lebih giat lagi berlatih, jadi akhirnya aku menang. Jujur kalau misalkan dari aku pertama kali ikut tanding itu rasanya deg-degan, takut karena takut kalah dan takut ngecewain orang tua juga. Tapi kalau misalkan untuk sekarang lebih percaya diri karena udah berpengalaman banyak dari yang sebelum-sebelumnya dan didukung sama teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita ada sesi this or that. Jadi nanti kita kasih kalian 2 pilihan dan kalian pilih salah satu yang menurut kalian ya yang mau kalian pilihlah salah satunya. Kalian tuh lebih milih ikut kejuaraan seni atau fight? Coba deh dari Labib, Labib sebenarnya main Nabil. Kelihatannya paling semangat nih. Sini karena emang saya kan emang anak sini kan dari awal ikut silat. Jadi kayak lebih enak aja kalau di sini. Kalau emang di fight itu kayak lebih tegang lah. Oke, kalau Labib? Lebih enak fight sih kayaknya, soalnya kalau misalkan seni tuh latihannya benar-benar capek terus diulang-ulang terus. Kan kalau fight kan pasti banyak anggotanya kan. Kalau seni tuh nggak semua orang itu bisa seni dan nggak semua orang itu bisa benar-benar bagus lah gerakannya. Dan juga kalau fight itu latihan fisik sih, cuman fisiknya nggak kayak seni, nggak diulang-ulang terus begitu. Oke, kalau Nazwa? Lebih ke fight sih karena emang aku gak bakal ke seni. Kalau ke ODSN tuh pastinya aku kalau kalah, jadi aku lebih milih fight. Raul? Kalau aku sih milihnya fight karena pernah waktu itu nyobain ternyata nggak cocok, jadi emang bidangnya di fight. Oke, lanjut ya. Kalian kalah tapi ada lawan, tapi menang tanpa lawan. Kalau misalkan nggak ada kejuaraan, kalau misalkan menang terus nggak ada lawannya tuh kayak kerasa apa ya, kayak terlalu inilah, kayak terlalu apa gitu lah, kayak terlalu kurang lah intinya, kayak nggak dapat pengalaman gitu. Kalau Nabil? Jangan kalah karena ada lawan sih. Karena sama kayak yang Nabi bilang, karena biar bisa ada pengalaman, biar bisa lihat kalau musuhnya itu lebih baik daripada kita. Terus kita bisa lebih bikin lebih baik kita daripada lawan yang sebelum-sebelumnya. Kalah karena ada lawan sih sama aja sih kayak Labib kayak Nabil, biar ada pengalaman gitu. Kalau aku milih kalah karena ada lawan, karena di situ kita bisa
semuanya sama ya, milihnya kalah tapi ada lawannya, karena kayak supaya lebih ada usahanya kan daripada cuma menang hoki doang. Nice. Nah selanjutnya ada pertanyaan apa lagi nih Pak? Kalian tuh paling sakit tuh, paling nyesek ya rasanya kalah pas lagi apa, semifinal kah, final, atau pas lagi sebelum dua itu? Sih di final sih lebihnya. Soalnya kan udah pasti dari sebelum dari kita kan main di perempat final ya. Terus jadi tuh udah bener-bener memperjuangin mainnya, udah bener-bener berharap menang lah di final. Terus akhir-akhirnya contohnya di final kalah gitu. Itu bener-bener nyesek banget sih. Kalau saya sama kayak Labib, sama kayak nyesek kalah di final, karena kayak kita tuh udah berjuang dari awal tapi malah akhirnya kita malah kalah. Kayak nyesek sih kalah di final karena kita udah berjuang banget dari awal. Pas final kita tiba-tiba kalah karena musuhnya lebih jago gitu. Lebih nyesek kalah di final karena benar-benar kayak tinggal satu langkah lagi buat mendapatkan juara satu, dan aku punya pengalaman kalah di final itu poinnya cuma beda satu, dan itu nyesek banget. Wah itu kayak nyesek banget gak sih? Nah selanjutnya aku ada pertanyaan agak random nih. Di antara kalian berempat, coba dia akan nanya awal. Di antara mereka bertiga nih, yang anggota yang paling suka ngilang siapa nih? Ya, atau yang jarang latihan? Dan yang paling sering latihan siapa nih? Kalau buat aku yang jarang latihan, buat yang dari kemarin-kemarin itu Nabil, karena dia latihannya terpisah kan, karena udah khusus latihan buat O2SN. Kalau buat yang rajin sih sebenarnya semuanya rajin. Oke, jadi rajin-rajin semua nih. Karena Nabil juga termasuk rajin karena dia fokus di O2SN kan. Nah, aku juga punya satu pertanyaan terakhir nih. Pernah gak sih kalian tuh jadi diomelin sama pelatih kalian tuh gara-gara tuh kalian salah fokus karena ada suatu kejadian hal random atau hal lucu itu? Pernah gak sih kalian? Sering banget, karena kita sampai benar-benar dihukum gara-gara kebanyakan bercanda. Oke. Nah guys, karena kita udah sampai di pertanyaan terakhir, jadi mungkin sampai sini aja sesi podcast kita kali ini. Dan sebelum tutup, coba dong tunjukin medali-medali kalian, karena kan yang dibawa kayaknya bukan cuma ini doang nih. Coba dong, tunjukin dari mulai awal. Oh, banyak juga ya. Nah, selain ini di rumah kira-kira masih ada lagi nih? Enggak sih, aku bawa ini. Karena Zula Aku sama sama MC ya. Di rumah? udah nggak ada sama. Kau Nabil? Gua cuma satu doang. Tapi di rumah banyak gak? Ada. Banyak. Kayaknya dia nggak bawa karena kebanyakan. Takutnya dia tiba-tiba bawa satu rumah kan nggak mungkin kan? Nah, Labib nih selanjutnya. Ini sebenarnya masih ada lagi di rumah piala O2SN SD, Mas SD. Gimana nih? Oke. Coba dong kita tepuk tangan yang meriah buat medali-medali kalian di sini. Oke, teman-teman semua, cukup sampai sini saja podcast Wafati Insight dari Ekstrakurikuler Silat. Nah, buat adik-adik yang SD nih, kalau misalnya nonton podcast ini, kalau misalnya kalian tertarik dengan seni bela diri dan yang suka berkelahi daripada kelahi-kelahi yang bermacam-macam yang Tawuran. ya tawuran, daripada tawuran berantem, mending kalian join Ekskul Silat aja biar malah dapat pengalaman dan banyak prestasi.